Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 860, kamu kenal Dr. Qin? Clara tersenyum tipis, mengeluarkan sejumput uang dari tasnya, mengambil tiket berwarna putih dari sejumput uang itu. Kalian lihat kan? Clara mengambil tiket, dan melambaikannya di depan semua orang. Mata mereka berbinar-binar, melihat 4 karakter perhimpunan Dokter Jenius. Sial, tidak mungkin, Clara, kamu benar-benar mendapatkan tiketnya. Clara, kamu luar biasa, bisa mendapat tiket semacam ini. Lagi pula kurang lebih umur mereka sama, meski Clara dan Vivin lebih menonjol, tapi hanya level ketua pimpinan. Menurut tingkat perhimpunan Dokter Jenius, ketuan pimpinan tidak memenuhi syarat untuk diundang ke acara besar seperti ini. Vivin mengerutkan keningnya, merasa sedikit bingung. Benarkah? Perlihatkan padaku. Clara buru-buru menaruh tiket itu dengan hati-hati agar tidak ada yang menyentuhnya. Untuk apa? Cemburu ya, jika mau ya berjuang sana. Vivin memutar matanya, dia sangat kesal melihat sikap Clara. Ada apa? Ini hanya tiket, kepala universitas memberikannya padamu. Kepala universitas memperlakukan Clara dengan baik, tetapi tidak disangka memberikannya tiket. Clara memutar matanya dan berkata, bukan, Dr. Qin yang memberinya. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Dr. Qin memberikannya. Benarkah? Vivin juga penuh senang dan terlihat semangat, mengernyit, dan meraih pergelangan tangan Clara dan berkata, apa katamu? Dr. Qin yang memberinya. Clara memelotot, melepaskan diri, lalu dengan marah berkata, apa perkataanku tidak cukup kelas? Dr. Qin yang memberikannya padaku. Vivin sedikit tidak percaya, kamu kenal Dr. Qin? Clara dan yang lainnya dari kota X, Dr. Qin dari kota Donghai, bagaimana bisa saling berhubungan? Muka Clara tampak puas. Iya, aku kenal Dr. Qin, kenapa tidak percaya? Thomas Qin yang ada di sebelah, wajahnya terlihat tidak bersalah, dalam hati bertanya, apa aku kenal kamu? Selain Vivin, di ruangan ini, semuanya tidak mengenal Thomas Qin. Vivin mengerutkan kening, dia tidak percaya. Bagaimana kamu bisa kenal Dr. Qin? Thomas Qin juga menajamkan telinganya, dia juga ingin mendengar bagaimana Clara bisa mengenalnya. Clara berkata dengan senang, aku mengenal Dr. Qin di pertandingan Dokter Jenius. Pertandingan Dokter Jenius. Pertandingan yang beberapa hari lalu diadakan di kota X. Benar, seharusnya kalian mendengar pertandingan Dokter Jenius, pertandingan pengobatan Tiongkok dan Barat. Mereka cukup hebat. Dr. Qin mengalahkan grup lawan, bahkan mengalahkan wakil kepala Universitas Ardelina Chen, dan langsung juara. Semua orang melihatnya dengan hormat. Memang Dr. Qin, dia bisa menjadi ketua pembicara di konferensi para tabib, kemampuannya tidak diragukan lagi. Sebenarnya menjadi juara di pertandingan Dokter Jenius Kota X itu bukan apa-apa. Hanya saja tidak disangka, Clara benar-benar menyaksikan semua ini, membuat iri semuanya. Thomas Qin mengernyit, apa Clara benar-benar ada di sana? Apa yang dia katakan memang benar, dia menjadi juara di pertandingan Dokter Jenius, mengalahkan Yang Yain, bahkan mengalahkan Ardelina Chen. Tapi hari itu Thomas Qin tidak memakai topeng, jika Clara memang di sana, seharusnya langsung mengenali dia. Clara juga mengabaikan tatapan aneh Thomas Qin dan terus berbicara. Saat itu, pertandingan Dokter Jenius tidak adil, sedikit licik, wasit licik sekali, dan Dr. Qin marah, lalu menyembuhkan pasien dislokasi kurang dari 3 detik. Semua orang terkejut, seperti orang bodoh. Setelah itu, Dr. Qin melakukan pengobatan lebih cepat, sama sekali tidak memberikan kesempatan penyelenggara acara untuk melakukan hal licik. Bahkan di dalam pertandingan tidak adil seperti ini, Dr. Qin tetap juara. Para tabib sangat marah. Saat itu, wakil kepala Universitas Ardelina Chen pun mengakuinya.
wakil kepala universitas termuda, dan berbakat, dia mengakuinya, bisa dibayangkan betapa hebat Dr. Qin. Clara terus berbicara dengan baik, semua yang mendengar ini terpana, seakan-akan mereka juga menyaksikannya, wajah mereka terlihat senang, Dr. Qin benar-benar hebat. Thomas Qin di sebelahnya juga tercengang, apa yang dikatakan Clara persis sama seperti apa yang terjadi, seperti dia memang berada di sana. Sedikit tidak tahan, lalu bertanya, "Apa kamu melihat langsung dokter?" Clara memelototi Thomas Qin, "Bukankah itu tidak masuk akal? Dari awal sampai akhir aku berada di sana, tentu saja melihat Dr. Qin. Dr. Qin masih muda tampan, seperti pangeran tampan." Thomas Qin. Sekarang akhirnya dia sudah yakin, Clara ini sedang membual. Jika dia benar-benar pernah mengikuti pertandingan dokter jenius, dia seharusnya tahu, Dr. Qin yang hebat itu berdiri di depannya. Ketika mendengar Clara sudah bertemu Dr. Qin yang sesungguhnya, Vivin benar-benar iri. "Benarkah kamu bicara dengan Dr. Qin?" Melihat ekspresi cemas Vivin, membuat Clara lebih puas. Dia mengangkat tiket yang ada di tangannya dan menggoyang-goyangkannya. "Menurutmu, aku sering berhubungan dengan Dr. Qin. Dr. Qin bilang suka padaku, dan masih memberikan tiket padaku." Kata-kata Clara segera membuat banyak orang cemburu. Dr. Qin itu laki-laki pujaan setiap orang. Dia sangat dihormati karena kemampuan medisnya yang sangat hebat. Ditambah Dr. Qin masih muda dan tampan, membuat banyak orang kagum padanya. Orang cerdas dan tampan itu terlalu sedikit. Sebenarnya Vivin juga sudah lama mengagumi-nya, dan dia sudah digosipkan dengan Dr. Qin, tapi hasilnya menggelikan karena dia tidak pernah ketemu Dr. Qin. Dr. Qin memberikan tiket pada Clara, membuat Vivin cemburu. Thomas Qin mencibir, "Dr. Qin memberikannya padamu. Kenapa aku tidak tahu?" Clara tertegun, "Kamu juga kenal Dr. Qin?" Thomas Qin tertawa, "Tentu saja kenal." Clara mengerutkan kening, wajahnya sedikit waspada. "Bagaimana Dr. Qin memberikan sesuatu padaku? Bagaimana bisa memberitahumu? Apa hubunganku dengan Dr. Qin?" Thomas Qin menggelengkan kepala tidak berdaya, merasa tidak bisa berkata-kata. Orang tidak tahu malu seperti Clara ini suka membual. Vivin menghela nafas, "Seharusnya aku tidak bisa pergi. Sebelumnya aku bertanya pada kepala universitas, bahkan para ahli yang menjadi wakil kepala universitas tidak bisa pergi, permintaannya terlalu tinggi. Kali ini, karena ini adalah kegiatan dalam skala besar yang mencangkup seluruh provinsi ditambah pengobatan Tiongkok dan Barat, jumlah peserta relatif ketat, dan sulit bagi wakil kepala universitas dan untuk memenuhi syarat." Teman sekelas Ian-nya juga terlihat kecewa, mendesah, mereka juga ingin berbincang dengan Dr. Qin dan Dr. Yang Ian. Kata Thomas Qin, "Jika kamu mau pergi, aku bisa membantumu mendapatkan tiket." Setelah Thomas Qin selesai bicara, Vivin terkejut. "Kakak sepupu, benarkah?" Kata Thomas Qin, "Tentu saja benar, kalian berapa orang? Bilang saja padaku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.